Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol kita nih pacak nyari obat kita ngantuk. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzalal furqan lil alamina basyiran wa nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah di 18 Ramadan 1444 Hijriah, menyisakan sekitar 11 atau mungkin 12 hari lagi karena ada kemungkinan perbedaan. Seiring dengan itu alhamdulillah bertahap, baju lebaran ladong, sepatu slop ladong, kue-kue lah siap, tinggal duitnya yang belum ada. THR belum cair. Selanjutnya satu peristiwa besar yang rutin kita peringati di bulan Ramadan adalah nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Dan ini suatu peristiwa yang luar biasa yang Rasul menjadikan jaminan bagi kita itu, taraktu fikum amrayni ma in tamassatum bihima lan tadilu abada, kitab Allah wa sunnat Rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dijamin tidak akan tersesat selamanya dunia dan akhirat selagi berpegang kepada kedua itu, Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Selanjutnya Bapak Ibu, salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan 10 sifat pribadi muslim. Tapi sebelum itu, terkait dengan Al-Quran ini, tidak perlu rasanya kita mengagung-agungkan Al-Quran, karena Al-Quran memang sudah agung. Yang perlu itu kita numpang keagungan Al-Quran itu lewat orang yang hafal 30 juz itu pacak masuk perguruan tinggi Manobai. Ngapu hafal 30 juz itu pasti pintar orangnya dan terjaga akhlaknya, hafiz Quran. Masuk UI pacak gratis. Ibu-ibu tahu UI kan? Universitas Islam Fatmawati. Ya, UI juga itu tuh. Ini. Tak perlu kita menjaga Al-Quran. Karena apa? Allah katakan dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Kami itu siapa? Allah bersama orang-orang dan malaikatnya menurunkan Al-Quran dari langit pertama ke Baitul Izzah, Padang Harapan. Langit dunia. Dari Baitul Izzah ke Rasulullah itu ada peran Jibril di situ. Lalu ada peran Rasulullah. Jadi kami itu proses Al-Quran turun. Lalu menjaganya ya beserta kita, cuman bukan orang-orang kelas kita. Siapa?
cak kelas Adi Hidayat, apal dia, kiri bawah, kanan atas, kiri atas, kanan bawah, tempat ayat tu nyapal. Wah, alang pula kepada penglihatan orang. Belum lagi itu ketika nyebut nama Ibrahim, binnya tu pacak hafalnya sampai ke Adam alaihissalam. Ya Allah. Luar biasa. Itu Al-Quran. Maka nak berapa kali orang nyetak Al-Quran palsu, ayatnya disalah-salahkan, akan ketahuan tu lah itu. Berapa kali kita ketemu di share, di grup-grup dan sebagainya. Tak usah kita peningin, oh siapa ni, biarlah. Tapi dia kan bisa, karena Allah sudah jamin itu, Allah yang jaga. Ada aja orang yang bisa menjaga. Kayak Najak, orang Kupang Mataram tu. 7 tahun umurnya, 3 tahun yang lalu, 5 tahun lalu. Baru 20 tahun umurnya kini. Baru 10 tahun umurnya kini. Cacat fisik, tidak baca, bergerak lumpuh. Tapi 30 juz dihafal. Nah ini orang-orang yang menjaga Al-Quran. Nah kita yang nak numpang mulia. Lewat orang-orang yang dibaguskan suaranya jadi kori. Wah, kita dengar, mohon maaf, akil sirot yang di Hibda 3 tu, kalau nyo pakai sound system organ tunggalnya ngaji itu, kalau kita tidak nengok orangnya, persis kayak Muammar ZA suaranya itu. Lagunya kan memang lagu Muammar ZA yang dipakai itu. Elok nian. Itu orang-orang yang turut mulia dengan kemuliaan keagungan Al-Quran. Nah kita kadang-kadang tinggal membaconya baik, tidak juga baca. Tidak terlambat kalau kita nak belajar masa-masa tua ni. Belajar Iqra. Di tempat kami, Alif Lam Mim, Masjid Alif Lam Mim Buaya, lah mulai lagi. Yang bapak-bapak tidak bisa baca Al-Quran, belajar ulang lagi. Dari Iqra 1. Tidak apa itu. Daripada kita tidak ada program dan sebagainya, tidak usah kita malu-malu belajar. Saya dulu ngajar boleh buka baju Pak Ustaz, berkeringat ini waktu dulu boleh. No, baju itu kan diselempangkan. Oh, jangan panjang nian kata kita. Jadi ngapa? Cukup itu. Wah, langkah segonya. Ya. Ya jadilah ada. Nyung apa tidak boleh panjang. Iqra 2 pula ada yang panjang. Kelas saru kita belajar itu. Berkeringat. Boleh sambil ngudut, boleh. Lantaklah. Yang penting nak belajar Al-Quran. Ikut segonian belajar. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Itu. Sambil ngopi, lantaklah. Nah ini. Jadi kita yang pentingnya bisa baca Al-Quran. Salah satu mungkin dari malam yang kita bisa pakai belajar Al-Quran. Kalau malu tu kita seorang. Jadi kalau rame-rame, tidak ada lagi malu. Nah ngapo? Kita malu ke orang, tapi ke Allah kita tidak malu, tidak bisa baca Al-Quran. Bab di situ kelak tidak ditanya bahasa Rejang, api gen no. Tidak ditanya bahasa Arab. Man rabbuka gitu. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kemarin baru 3 kita bahas. Salimul akidah, akidah yang benar, sahihul ibadah, ibadah yang benar, dan yang ketiga matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Itu. Penanaman dari kecil itu memang berbekas. Salah satu contoh puasa. Dulu saya ingat, saya tidak tahu kita. Biasanya zaman-zaman itu sama. Kalau kita tidak puasa, ikut kita berbuka, diusir bapak. Minggir loh. Menak makan serempak puasa. Mak ni diam pula. Ni kelak. Ada sisa ni kelak baru kamu makan. Menak makan serempak puasa. Minggir kita. Sedihnya rasanya kan. Kadang-kadang disengaja bapak tu nyisakan dikit lagi. Jadi terpaksa kita puasa waktu itu. Caranya waktu itu ngajarnya macam itu gitu kan. Besok puasa dia apa ndak beli boleh gitu tuh.
Itu waktu itu. Nah tarawih juga diajak sama-sama. Nah ini waktu itu. Begitu juga dengan penanaman akhlak. Ada layar tancap, saksikanlah beramai-ramai di lapangan SMA Palawa, lapangan bola kaki, pemutaran film, bekerja sama BKKBN dengan rokok Nisikasai, gitu kan. Rokok Niki Sai dulu kan itu. Kita nak nonton, bapak tidak nyuruh, berhentilah nonton, tidur dalam, tu tidak ada kerja. Urung kita dah. Kini layar tancap telah masuk ke kantong di HP masing-masing tu. Siapa pacak nahan itu? Maka ini yang susah kita bendung akhlak kan. Dan tidak ada usil tetangga dulu. Kini kita bentak anak kita dewek kita, tetangga usil, diadukannya ke PPA. Perkerasan terhadap anak kena kita. Apalagi di videokannya itu anak-anak kita ini kondisinya. Apalagi kalau kita mukul anak-anak, maka akhlak anak kita jadi tidak mempan. Kalau dulu bapak berdehem, cukup kita takut, bapak melotot, kita ngeri. Cubalah pelototi anak kita kini. Tunjuk anak kebesaran atau papa. Tahu nih kita marah. Nah yang keempat kita lanjutkan dengan qawiyul jismi. Kekuatan jasmani. Al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minina dhaif. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Artinya bahwa kita butuh kekuatan fisik. Kekuatan fisik ini menunjukkan bahwa kita ini sehat. Dulu ada pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kini tidak berlaku itu tuh. Sebab para pembegal, perampok itu sehat galau badannya, tapi jiwanya tidak sehat. Itu. Iya. Begal ngadang orang tuh sehat-sehat, bermotor lincah-lincah, tapi jiwanya tidak sehat. Nah, butuh fisik yang sehat ini karena ibadah kita itu bukan cuma ibadah yang sudah ditentukan, tapi selain daripada ibadah yang sudah ditentukan, semua aktivitas itu sifatnya adalah ibadah. Maka ketika ada orang datang kepada Rasul, badannya sehat, minta sedekah, kata Rasul, apa yang ada di rumah kamu? Ada kampak, bawa kampaknya sini. Bawanya. Nah kampak ini kau bawa ke hutan, cari kayu, jual katanya. Rasul tidak suka dengan peminta-minta itu. Nah maka lanang ini bekerja, akhirnya luar biasa. Menjadi dirinya bisa makan hasil keringat sendiri itu lebih manis rasanya daripada kita meminta-minta. Kemarin saya diundang oleh komunitas TDA, tangan di atas komunitas itu. Jadi anak-anak muda yang menggeleti UMKM, usaha kecil-kecilan ya. Nah, jadi disebutnya komunitas tangan di atas. Boleh nggak? Nah, saya motivasi kamu jangan nengok UJH ini setelah jadi wakil gubernur, naik ke gubernur, setelah sudah. Kami pernah jual opak. Kami pernah jual pucuk ubi. Kami pernah jual kacang tujin. Kacang tujin itu dari secupak menjadi 2 kaleng. Tepucat tangan ini micit kan tidak ada alat untuk membuang itu kacang tujin kecuali dipijit satu-satu gitu tuh. Sekali balik ceramah micit itu, itu. Nah, sepanjang selebar itu pernah kami titipi kacang tujin. Bahkan tagihannya ada yang belum selesai sampai sekarang.
Itu tagihan itu tuh. Begitu saya berhenti, kita kasih dengan orang lain, jalurnya sudah kita kasih, cuman dia tahan 2 minggu, litak nih yang rupanya ndak jauh. Ndak ada yang tidak litak itu dah. Nah ini ngapo lebih enak kita bekerja dengan seperti itu ketimbang ada ibu-ibu betah nian dari jam 8 sampai jam 11. Nyambung lagi habis zuhur ke asar. Tidak pernah tuntas-tuntas masalah kuska sebuah. Nah, ini ada kerja. Ada yang di video singkat itu kan. Antara ibu-ibu berdua. Kenapa harus bekerja kata itu kan. Kita kan perempuan. Kita perlu bekerja. Kalau kita tidak bekerja, suami kita itu akan meninggalkan kita. Kalau tidak mati direbut perempuan lain. Nah, jadi betul juga. Jadi pentingnya kerja. Tidak mesti kerja yang berat-berat tidak. Jadi menggunakan waktu untuk anak. Itu butuh fisik yang sehat. Sholat juga butuh fisik yang sehat. Puasa ada pengkhususan bagi orang yang sakit boleh tidak puasa. Jadi artinya penting kita jasmani yang sehat, fisik yang kuat. Yang kedua, masakoful fikri, intelek dalam berpikir. Itu di dalam, telek itu tai ayam. Nah, di dalam tai ayam artinya. Intelek itu pintar, cerdas. Terlepas suku atau tidak suku, sekarang itu si Rocky Gerung itu memang jadi bintang. Banyak orang yang tidak suku, tapi banyak orang. Ditanya kepada orang lain di luar daripada Rocky Gerung tahu. Ditanya kepada orang lain, kenapa Rocky Gerung sekarang jadi bintang? Apa jawab Bapak tuh? Di dalam pemerintahan mesti ada oposisi supaya pemerintahan itu sehat. Nah sekarang itu DPR RI itu yang oposisi itu tidak jelas, tidak ada suaranya. Peran itu diambil oleh Rocky Gerung untuk mengkritik pemerintah supaya berjalan sesuai dengan koridornya. Jadi Rocky Gerung seorang mewakili para oposisi-oposisi di DPR itu untuk bersuara. Dan luar biasa, kadang-kadang apa yang dikatakannya itu baru itulah kita dengar. Gitu. Dan tidak debat seperti debat-debat kusir. Dan memang berkelas debatnya. Istilah-istilahnya kita asing. Dan itu memang luar biasa. Itu dalam kepemerintahan. Di dalam agama juga seperti itu. Mohon maaf, awal-awal muncul Buya Ar-Razi, saya salut enaknya pembahasannya. Akhir-akhir ini beda temperamen lanang itu dengan Adi Hidayat, kemudian Abdul Somad. Abdul Somad dikritik, dia lawan dan berkelas dia melawannya tuh. Tapi Buya Ar-Razi melawannya ngapo dak enak jadinya. Nah ini kelas-kelas intelektual orang-orang tertentu. Abdul Somad dicekal di Singapura, dia cerita kronologisnya itu. Adi Hidayat juga seperti itu. Nah kecerdasan berpikir seperti ini kita butuh. Karena ngapo? Itu yang akan menjadi sandaran kita untuk supaya ilmu kita bertambah. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama kata Allah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui gitu. Sehingga luasnya. Dulu patokan kita buku lewat tafsir yang itu. Tapi kita ini beda-beda. Ada anak itu katanya. Masuk galau yang dijelaskan oleh guru atau dosennya. Ada anak itu nyetot dengar. Cak itu cara dia belajar. Ada yang cueknya dia belajar. Tapi sekalinya baca buku bisa dia paham.
Ada yang lewat mendengar, ada yang lewat membaca, ada yang lewat menonton. Saya juga kalau ceramah terus butek jadinya. Maka sebelum tidur kita pilih YouTube pengantar tidur tuh yang bisa untuk dijadikan rujukan perbendaharaan kata-kata kita. Orang yang sulit membaca, susah ceramah itu karena terbatas kata-kata. Mungkin pengetahuannya luas, tapi susah dia merangkaikannya itu. Kita perlu, umat Islam ini penting. Bagaimana untuk menjadi orang-orang yang cerdas itu. Banyak kisah-kisah terkait dengan kecerdasan. Salah satunya yang paling terkenal adalah Abu Nawas. Itu pintar bukan main. Ado aja dia berkelas. Cuman kita bikin dalam bahasa yang lucu-lucu. Yang aslinya lucu dan juga memang dia cerdas itu. Ketika Abu Nawas mengawal Rajo nak missing. Rajo missing di belakang, dia missing depan Rajo. Kata Rajo, tidak sopan kamu. Kamu bisa dipenjara. Mestinya Baginda berterima kasih. Kenapa? Bukan hanya hamba mengawal Baginda, tapi kotoran hamba juga mengawal kotoran Baginda. Tidak mungkin kotoran saya di depan kotoran Baginda. Iya juga. Itu kecerdasannya untuk mengelak. Akhirnya dia yang missing depan Rajo. Ini Abu Nawas punya otak yang cerdas di zaman Sulaiman Ar-Rasyid. Tidak pernah lolos dia di penjara, ada baik kilahnya itu. Ditanya berapa jumlah bintang di langit, Abu Nawas baca itu sak katanya, genggam pasir sebanyak ini. Iya macam mana hitunglah itu pas persis begini. Macam mana kawan nak hitung itu? Nah sama macam itu. Tapi dia cerdas untuk jawaban-jawaban yang seperti itu. Nah, ini butuhnya kita orang-orang yang pintar. Kalau pintar tuh untuk diri sendiri tidak ada gunanya. Tapi pintar untuk kebersamaan itu yang kita butuhkan. Tidak mesti dengan nulis buku, tidak mesti dengan berceramah, tidak mesti dengan peran kita macam mana bentuknya. Itu. Akibat daripada Masjid Joko Karian menular ke Masjid Al-Falah, Sragen. Al-Falah menyiapkan 1000 porsi setiap pagi. Ini kelak akan menularkan kepada masjid-masjid yang lain itu. Karena apa? Kepintarannya digunakannya untuk kemaslahatan umat. Begitu juga dengan kita kelak. Ada macam bentuk-bentuk yang bisa kita buat. Ada orang yang dengan dulu kalau kita kali-kali itu kalau tidak nurun datar. Sekarang pacak pakai kotak, pacak pakai peta-peta. Nah, ngapa semudah ini matematika ini? Hasil pemikiran orang. Ini dibuat garis-garis saya ini, buat garis-garis saya ini, hitung kotaknya baik saya itu. Enak matematika ini. Karena apa? Hasil pemikiran dari orang-orang yang cerdas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pola makanan, pola minuman, banyaknya jenisnya sehingga itu hasil ramuan dari ibu-ibu. Yang ke-6, mujahadul linafsihi, berjuang melawan hawa nafsu. Nah, yang merusak kita tuh hawa nafsu. Innan nafs la ammaratun bisu. Hawa nafsu yang diperturutkan mengajak kepada kejahatan tulang. Dan nafsu ini penting. Sebab malaikat itu tidak dikasih nafsu. Jadi tidak ada gairah bagi malaikat itu. Maka kalau ibadah tuh tulus dia. Tidak ada gairahnya lain, ibadah tulah. Binatang dikasih hawa nafsu, dikasih akal, tapi tidak dikasih agama. Maka kalau kita hanya mengandalkan hawa nafsu, asfala sapilin gitu.
lebih jahat daripada binatang. Itu. Ini kita manusia. Allah kasih hawa nafsu, Allah kasih akal, Allah titipkan agama. Ada kisah di Al-Quran, Harut dan Marut kalau tidak salah. Bukan Carut Marut. Harut dan Marut ini diturunkan ke bumi, dirubah malaikat jadi manusia. Itu. Begitu dia nengok ada cewek cantik secantik Amanda Manopo. Oh. Aku nih mancing baik, berarti hafal galau kita nih. Bedecem lanang tuh, kata kawan. Awak malaikat itu muncul syahwatnya. Ngajak berzina, tino tu idanda. Itu dosa katanya. Tak boleh. Kata ini kaum malaikat. Sampai ini sudah di manusia itu. Idanda diperkosanya itu. Waktu memperkosa itu ada orang. Sebelum dia minum supaya bisa menggauli tina itu. Mabuk dia perkosa. Memperkosa itu ada orang yang nengok. Dia bunuh orang itu. Akhirnya apa kata Allah? Baru seminggu kau turun ke muka bumi Allah ini. Itu gara-gara protes ayat tentang wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah ngapo kata malaikat bikin khalifah jahat galau hancur lah. Nah kita tes kata Tuhan. Nah diturunkanlah malaikat dihiasi dengan sifat-sifat manusia. Lum seminggu malaikat ini. Lam mabuk, lam bunuh, lam perkosa. Apa kata? Nah manusia tu sama seperti itu. Ada yang baik, ada yang buruk itu. Yang baik banyak, yang buruk banyak. Buktinya malaikat aja kalau dikasih sifat-sifat manusia tidak mampu mempertahankan. Nah, kita ini disuruh mempertahankan hawa nafsu, positifnya ada, negatifnya ada. Kalau kita tidak berhawa nafsu susah. Malas bawaannya itu. Pesimis bawaannya. Minder itu karena tidak ada hawa nafsu. Tapi dengan ada hawa nafsu berjuang. Kemana? Nengok sawit kata kawan. Nengok dia nak kerja, tidak lalita. Dia suruh orang berapa hektar wanita, dikit berapa lah tuan. Yalah ada ukurannya dikit. Cuma 45 hektar. Iya, yalah orang-orang limo yang jagonya 4 hektar seorang dia. Luar biasa, lebih dari pensiunan orang bank gitu. Ini ngapa? Bukan masalah tuanya itu tuh. Begitu juga dengan para pensiunan. Berkelompok sini belum apa? Arisan pensiunan. Lah tua-tua ni kalau tidak berjalan, butek pemikiran kata. Oh, ini kadang-kadang belum pensiun, hai mati kita ni. Mati, ngapo 2 tahun lagi pensiun. Lah. 2 tahun lagi pensiun ya stres dari kini, matinya kita itu. Karena itu tadi hawa nafsunya tinggi, tapi kemampuan kurang. Padahal rezeki kita bukan dari pensiun, bukan dari gaji kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang tidak percaya, 2018 aku juga tidak masuk di akal, aku tidak sanggup juga. Saya pernah di sekolah swasta. Saya tanya, berapa jam ibu ngajar? 20 jam. Lah hampir mentok 20 jam itu. Berapa sejam sini? 15 katanya. Saya bilang lumayan tinggi kalau 15. Kupikir 150.000, rupanya 15.000. 15.000 kali 20 jam itu 300.000.
Sebulan. Waktu itu mie harganya 1.000. Kini mie lah 3.500. Mie 1.000. Kalau 3 bungkus hari 3.000. Kalanya 3 beranak 9.000. Itu mie bayar sebulan itu tuh. Berarti 10.000 tuh. 10 kali 300 pas untuk mie itulah. Tidak boleh nyemain listrik, tidak boleh nyembah HP. Tapi rezekinya bukan dari itu, dari hal-hal yang lain itu. Lah berapa lama ngajar? Baru sekitar 4 tahun. 4 tahun dengan 300. Banyak honorer di Pemda kabupaten tuh yang gajinya 600, 700. Betah dia nunggunya tuh itu. Dan itu bukan rezeki semata-mata dari situ, banyak dari jajan yang lain. Ya, kemampuannya mengendalikan hawa nafsu bisa jadi dia menjadi ikut terseret mulia, terangkat derajatnya. Puasa ini salah satu solusinya. Dan bulan puasa itu terpaksa kita mengendalikan hawa nafsu ini. Supaya apa? Jangan sampai kita masuk kepada golongan kamin soimin laisa lahu siyami illal ju' wal atos. Banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Maka kita kendalikan hawa nafsu kita agar mampu menjadi mukmin yang muttaqin. Sebab targetnya la'allakum tatakun. Puasa ini melatih kita menjadi orang bertakwa. Yang buahnya kelak keluar Ramadan Sawal. Sawal itu artinya tumbuh. Persis cak lalang baru dibakar, tunggu seminggu situ. Ngijau, eloknya seperti itu. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh semangat kita yang sudah dibersihkan dari dosa-dosa, masuk ke Sawal, kita bergairah kembali. Kita menata, oke, mungkin seminggu 2 minggu libur pengajian, berikut itu kita tata ulang lagi. Sebulan kita sanggup puasa, apalagi 6 hari Sawal. Kebilo puasa Sawal, jangan kita perdebatkan masalah bayar utang dengan masalah kapan puasa. Penafsiran ini luas. Ada yang ngomong puasa itu 30 hari. Kalau ibu-ibu mohon maaf atau yang sakit terhalang 5 hari karena sakit, berarti puasanya baru 25 hari, bukan sebulan itu. Atas dasar itu maka bayar kodo dulu baru Sawal. Boleh. Tapi ada hadis yang mengatakan sebaik-baik Sawal mulai dari 2 Sawal. Kalau mulai dari 2 Sawal, kebilom bayar utang puasa ini tadi. Bayar utang puasa ini bisa sampai Sa'ban yang akan datang. Boleh. Jadi jangan kita ribet untuk masalah puasa Sawal kita nih harus bayar utang dulu, boleh. Belum nak bayar utang nak puasa Sawal dulu, boleh. Nak mulai hari kedua, boleh. Tidak pacak Pak Ustaz, mulai hari kedua. Open situ haus, sini haus, di situ open, di sini open haus maksudnya. Lah kita mulai hari ketiga. Baru mulai hari 3, hari keempat ada orang akikah anaknya, itu akikah cucunya, puasa. Wah kata orang mak ini no, kambing, tulang-tulang dan sebagainya. Ada yang dipindang, ada di sup. Mecah kudai hari ini katanya. Mecah dah apa? Itu idaknya tertengok kambing dan sebagainya. Jatah kita galau katakan boleh, namanya juga puasa Sawal. Tapi jangan sampai idak puasa Sawal. Ngapa? Walaupun sunnah, nilainya itu yang tinggi. Ini melawan nafsu. Yang ketujuh, harisun ala waktu, pandai menjaga waktu. Al waktu kasayid. Waktu sama dengan pedang. Itu. Bukan main waktu ini. Tidak ada kata orang pintar kesempatan itu 2 kali. Kesempatan cuma sekali. Itu. Ngapo? Karena kita lewat dari kesempatan itu, yang berikutnya kelak banyaknya kendalanya. Misal kita lulus sarjana, ada kesempatan tes tahun ini itu. Kata kita baru juga lulus, kelak lah nikmati dulu kebebasan setelah 4 tahun stres mikirkan kuliah nih. Hantar. Belum ikut tes? Belum lah.
Tahun-tahun depan pacak saat tahun depan tidak ada tes. Saat tahun berikutnya ada tes. Tapi tidak ada jurusan kita. Saat tahun berikutnya ada jurusan kita. Nilainya selisih satu nih. Gitu IP 2,85 orang minta IP 2,86 minimal. Iya, kata kita. Nah, itulah kesempatan tuh cuman sekali. Tidak ada kesempatan berkali-kali itu. Kesempatan cuman sekali. Nah, macam mana kita memanage waktu itu penting. Maka Allah bersumpah dengan banyak waktu. Wasyamsi demi siang. Wallaili demi malam. Wadduha demi waktu duha. Puncaknya wal asar demi asar, demi sore. Innal insana lafi husn. Ngapo? Lah diingatkan wailaili demi malam, la malam tinene lom. Wadduha la duha ni lom. Wasyamsi la siang ini. Wal asri la petang ini. Tidak juga ndak. Balik lagi ke walaili gelap. Umur 7 tahun diajar sholat, belum dah. Bujangan, kata orang wajar baik, bujang gadis. Lah dewasa, belum juga. Lah tua dan tak sembahyang, berat. Puasa kalau lah tua tu berat. Nanggung kita puasa. Kita yang terlatih dari kecil, hari-hari pertama tu melentian otak kita. Nah ini, apalagi tidak terbiasa. Begitu juga dengan sholat. Kalau dari kecil tidak pernah terbina, kemudianlah tua mulai nak sholat, ado banyak. Contohnya Anton Medan pacak jadi kiai dia, pembunuh tingkat nasional, bisa jadi. Gitorolis, pecandu dulunya, pacak juga nya merubah sikap itu. Tapi tidak banyak yang demikian tuh, yang banyak lalai. Sudahlah, palang latu, apalah jadinya kelak. Jadi bubur nian kita. Kata das atlatif di blender kita di situ. Nah, maka itu kita perlu menjaga waktu. Karena waktu ini cepat sekali itu. Saya punya murid di Min dulu. Tidak terasa murid itu datang ke rumah. Nah, itu. Kelas 1 kita ngajarnya dulu. Ngantar undangan. Undangan apa nih? Lah nak nikah bi. Siapa? Aku katanya. Lah berapa umur? Iya. Lah 27 puluh umur kini nih. Kebilo puluh lagi. Lah 27 tahun kita ngajarnya kelas 1 dulu umur 7 tahun berarti itu. Berarti lo 20 tahun. Sudah begitu cepat. Yang kita ajar kelas 1 ingus belepotan. Kini landak jadi mak orang. Cepat nih ya itu. Apalagi rombongan-rombongan seperti Pak Ketua kita dosen. Selesai ngajar, selesai begitu. Dia datang. Aku nih mahasiswa bapak. Tahun berapa? Tahun sekian. Wah kata gitu kan. Tahun sekian. Ini anaknya lah ndak kuliah lagi. Ngantar anak. Anak siapa? Anak saya. Kau siapa? Lah mahasiswa bapak dulu. Kata gitu kan. Anak kau lah kuliah. Berarti umur 19 tahun itu tuh. Dia nikah belum tentu lah tamat kuliah. Berarti bertahun-tahun yang setelah kuliah tamat 4 tahun dengan kita anaknya anak kuliah lagi. Inilah waktu. Jadi kita tidak bisa main-main dengan waktu ini karena cepat sekali berjalannya. Lalu yang ke-8 manazuhud bi sununihi, teratur dalam segala urusan. Allah mengatur kita lewat sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Diatur waktu sholat itu. Pagi, sore, siang, malam. Kita tidak ngerti kapan waktu suruk tuh. Lah diatur jamnya jam sekian. Karena di dalam hadisnya setengah tombak matahari. Cemana kita nak ngutus setengah tombak tu matahari? Tombak siapa yang nak kita ukur? Duha, matahari setinggi tombak. Macam mana nak ngukur matahari setinggi tombak? Nah sekarang ada jam digital. Tinggal kita jalani baik lagi. Itu teratur. Kalau tidak diatur model itu, susah.
Kita nih kadang-kadang sudah diatur selisih. Di situ Allahu Akbar, asyhadu an la, baru kita titit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih di situ kan mati salah, kan lah komat ya itu. Itu jamnya apa bedanya? Makanya selisih 1-2 menit, 2 atau 3 menit selisihnya akan selisih dia. Nah, itu sudah diatur, masih juga susah kita ngatur. Yang ke-9, qadirun ala kasbi, memiliki kemampuan usaha mandiri, usaha sendiri. Dan ke-10, nafi'un li ghairi, bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik manusia itu kalau bermanfaat untuk orang lain. Ada sisa 4 menit lagi menuju ke Isra. Ada pertanyaan? Ya, Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Macam mana menjadikan Al-Quran pedoman? Kita membacanya tidak baca. Membaca juga kadang-kadang terbatas. Apa lagi artinya? Allah turunkan orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih seperti itu. Nah itulah turun adi hidayat. Dia menafsirkan ayat per ayat. Lempeng nian kita dengan adi hidayat tu. Dulu idola saya Quraisy Shihab, enak dengar tafsirnya tu. Tapi adi hidayat membentang ayat-ayat seperti ini. Dia ngomong ayat-ayat mengatakan saumu dalam Al-Quran itu cuma sekali. Tapi kalau asyam berkali-kali. Beda saumu dengan asyam. Saumu itu cuma menahan itu. Tapi asyam lebih spesifik lagi itu. Makanya di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam katanya, bukan saum. Apa saum ini menahan? Kita berangkat jam 9, kita berangkat jam 9, itu saum, menahan dulu itu. Tapi kalau asyam tadi bukan cuma lapar dan haus, tapi menahan dari segala sesuatu yang bisa merusak pahala puasa. Oh, kata Cak ini, itu rupanya beda asyam dengan saumu. Luas niannya menjabarkan ayatnya ini, hadisnya ini. Itu cara adi hidayat menjelaskan ayat. Sehingga kita paham pantas tidak dikatakan saumu, tapi siyamu. Itu. Di yang lainnya juga seperti itu. Seperti Abdul Somad mengatakan, saya katakan tadi, ngapo sholat zuhur tidak berbunyi, sholat asar tidak berbunyi, sholat maghrib berbunyi. Ternyata malam tadi apa nama Isra Mi'raj, besoknya Jibril langsung turun. Sholat zuhur, Jibril diam, ya Rasul diam, sahabat diam. Sholat asar, Jibril turun, Jibril diam, Rasul diam, sahabat diam. Maghrib, Jibril turun, Jibril berbunyi, Rasul berbunyi, sahabat berbunyi. Isya subuh itu juga. Tidak ada sahabat bertanya, ngapa tidak bunyi? Nah pas giliran kita, ngapa berbunyi Pak Ustaz? Nah, akhirnya orang basing jawab. Ternyata jawabannya itu tauqifi. Tauqifi itu asal katanya wakofa. Wakof berhenti. Berhenti mempersoalankan itu. Bab bisa-bisa salah jawab. Pernah saya salah jawab ngikuti jawaban orang yang salah. Katanya ngapo? Zuhur itu diam karena Quraisy susah nyari mendeteksi di mana Nabi untuk keselamatan. Kini Quraisy tidak ada lagi, kenapa masih diam nih? Nah kan akhirnya kita
tersudut dengan itu. Nah ini kita tidak paham, tapi dipahamkan oleh orang yang paham, itu yang dimaksudkan dengan pedoman tadi. Jadi kita tidak mampu menerjemahkan segala dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka seperti itu. Kayak aula mustumun nisa, bersentuhan kulit ini. Apa maksud bersentuhan kulit? 4 mazhab nih beda. Kata Hanafi itu hubungan suami istri. Kata Maliki tidak bersentuhan tapi munculkan nafsu, ada syahwatnya. Kata Syafi'i tidak ada syahwat, tidak ada syahwat bersentuhan, yang halal nikah tidak boleh, tetap batal wudunya. Ngapa beda model itu? Karena penafsiran. Dan yang mana yang nak kita pakai, kita komitmen tentang itu. Nah ini hasil-hasil pemikiran. Kayak puasa, ada pedomannya hisab, ru'yat. Di Al-Quran ada macam mana hisab dan ru'yat, ada diterjemahkan seperti ini. Nah kita tinggal jalan. Tidak percaya kami dengan hisab, pokoknya nengok bulan. Kalau tidak percaya, turunkan jam digital. Ngapa? Itu berdasarkan hitungan hisab. Tidak baca, kita tidak percaya. Macam mana orang macam menentukan Idul Fitri tahun depan? Itu berdasarkan ilmu hisab. Jadi kedua-duanya boleh kita pakai. Itulah pedoman kita. Kita boleh jadi tidak bisa baca Al-Quran. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Kemampuannya memahami dan memperboleh Al-Quran lebih daripada orang yang bisa baca Al-Quran. Tidak usah kita. Cuman kalau misalkan kita belajar gini, belum terlambat untuk itu. Saya pikir demikian. Kita telah lewat 2 menit dari waktu suruh kita. Bermohon kita Allah sehat kita sampai Ramadan. Dan kita bisa menyelesaikan puasa kita dengan sehat. Terima kasih, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.